Selamat pagi kawan-kawan yang ada di perantauan semua sahabat tani sawit ya. Sekarang saya ada di Kalimantan Tengah membagikan informasi penting bagi pemula yang ingin membuka lahan pribadi untuk tanam sawit ya. Saya rekomendasikan untuk cari tanah yang benar-benar kadar pH-nya itu seimbang ya. Tidak seperti yang satu ini pH-nya sedikit sekali sehingga banyak lumut di tanah-tanahnya. Ini sebenarnya tanah ini bukan tanah seperti pada umumnya di sawit tanah liat, bukan. Ini tanah mineral ya. Ini memakan pupuk banyak ini guys. Tanah mineral ini memakan pupuk banyak sehingga kurang efektif buat pertumbuhan perkembangan buah sawit ya. Ujung-ujungnya pokok segini dah masih ngampret segini guys buahnya ya. Jadi buahnya kurus-kurus gitu. Beda sama kalian tanam di tanah liat ya, yang cenderung lebih gembur. Apalagi daerahnya lembab. Nah, itu cocok buat sawit guys ya. Kenapa lembab? Kalian bisa lihat ada cacing tanah nggak di sekitarnya. Biasanya kalau ada cacing tanahnya, buahnya itu gede. Pohonnya masih 2 meter, 3 meter, tapi buahnya mekar guys ya. Kalau ini ngampret-ngampret ini. Nah, ini dah tinggi pokok kira-kira 5 meter ada ini. Masih 5 meter, 4 meter, 5 meteran lah ya. Nah, buahnya kecil-kecil ya. Saya rekomendasikan bagi pemula kebun pribadi. Ini saran dari kami para petani sawit. Nah, caranya melihat pH tanah itu bagus atau enggak bisa dilihat ya. Kalau ini caranya cukup gampang guys. Kalau ada lumut banyak di daerah tanah tersebut, berarti pH-nya itu sedikit. Ya. Jadi di sini lumut itu menandakan pH sedikit dalam tanah, ya. Beda dengan tanah liat yang subur ya. Kalau tanah liat kita pun pakai pupuk nggak boros guys ya. Kalau ini nyerap banyak ini, terus air juga mudah terserap juga sama pasir. Terus efeknya kalau pas musim panas, apalagi di sini gak ada paritan guys ya. Ini gak ada paritan, ini hanya bergantung pada hujan ya. Jadi kematangan sawit ini kurang ya. Kalau bagusnya ada parit di sini, walaupun ada parit, karena di sini tanah mineral, jadi mudah terserap ke bawah. Tidak kayak seperti parit-parit pada umumnya ya. Beda kalau sama tanah liat, kita bikin parit itu tanah airnya itu masih ngembeng guys, masih tertampung dia ya. Tapi kalau di sini susah ini. Ini rotasi 2 minggu baru ada buah yang brondol di sini. Ini baru rotasi 1 minggu masih merah saja ya, merah saja ini. 2 minggu ini, harus 2 minggu baru banyak buah. Ini saya sudah ngetrek buahnya, padahal masih musim hujan ini. Tergantung pada kondisi cuaca juga ya di sini. Sini semakin hujan deras, buah semakin cepat merah. Tapi kalau pas musim panas itu yang parah. Udah panas sekali ya. Ya itulah bedanya ya guys. Ya, jadi kalian yang ingin membuka ya itu solusi dari saya. Terima kasih banyak setelah menonton di video saya kali ini. Semoga kedepannya bisa lebih bagus lagi. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.